Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama Kak Geri. Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dan Sekolah Minggu kita hari ini bertema, Aku anak gemit, aku peduli terhadap sesama. Nah adik-adik, apa kabarnya? Kak Geri harap adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah adik-adik, untuk memulai Sekolah Minggu kita hari ini, kita akan menyanyi dua buah lagu. Yang pertama, Aku Istimewa dan juga Big or Small. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Duduknya rapi karena kita akan berdoa untuk memulai Sekolah Minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa yang baik, Bapa kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan untuk kami bersekolah minggu bersama. Karena Tuhan mau memberkati kami Tuhan, memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Hilda, kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Roti dan Mentega. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju.
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, dan sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Engkau mau memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami dapat mengerti firman yang dibawakan Tuhan. Tuhan juga mau berkati Kakak Hilda Tuhan yang akan membawakan firman. Semoga firman dibawakan dapat menjadi berkat untuk kami. Doa kami Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, wah senang sekali Ibu Hilda bisa berjumpa dengan adik-adik. Apakah adik-adik juga senang berjumpa dengan Ibu Hilda? Oke, ya puji Tuhan ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Seperti tema yang tadi Kak Geri sudah sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang peduli. Aku anak gemit, aku peduli terhadap sesamaku. Peduli itu apa ya? Ya, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan tentang arti peduli itu, mari kita sama-sama lihat dari firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan secara visual ya. Anak-anak akan melihat video yang akan ditampilkan ya. Sambil anak-anak membaca dari firman Tuhan dari Alkitab yang anak-anak pegang. Selamat menyaksikan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, anak-anak, bagaimana dari video tadi? Apakah anak-anak kita melihat kira-kira sikap yang mana ya yang harus kita teladani? Siapa dari ketiga orang yang lewat itu yang peduli terhadap orang yang dirampok itu? Siapa kira-kira?
Iya, benar sekali. Orang Samaria itu yang peduli, satu-satunya yang peduli terhadap orang yang dirampok itu. Dia berhenti ketika dia melewati orang itu, dia tidak lewat sama seperti imam dan juga orang Lewi itu, tetapi dia berhenti dan dia merawat orang itu, bahkan dia bawa ke penginapan dan dia memberikan biaya perawatan ketika dia akan meninggalkan orang itu. Dan juga dia juga bilang kepada pemilik penginapan kalau seandainya uang 2 dinar itu yang dia pakai lebih, maka dia akan membayarnya lagi. Nah, anak-anak, sikap orang Samaria itu yang harus kita teladani. Itulah yang disebut peduli, ya. Kita memiliki kasih, ya, hati yang mengasihi. Karena apa? Kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa, tetapi kita sudah Tuhan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Maka tugas kita, tanggung jawab kita, sikap kita yang benar sebagai anak-anak Tuhan adalah peduli terhadap sesama kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama, kita tidak peduli dengan sesama, kita cuek dengan sesama, maka itu omong kosong, ya anak-anak. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Kita peduli dengan sesama kita. Ada teman yang susah, kita bantu, ya. Jangan ada teman yang jatuh, kita bilang surasa. Itu tetot, itu sikap yang salah ya anak-anak ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita miliki hati yang mengasihi sesama dengan memiliki sikap peduli terhadap sesama. Ya, nah sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kita review kembali firman Tuhan yang hari ini kita belajar. Apakah anak-anak di rumah perhatikan atau tidak? Atau ada yang main-main? Ya, kalau para pelayan pengajar di rumah yang mendampingi, mohon perhatikan jawabannya anak-anak ya. Oke, sudah siap? Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Semua tutup Alkitabnya. Oke. Sudah tutup semua? Baiklah. Pertanyaan nomor 1. Dari bagian Alkitab manakah firman Tuhan hari ini? Benar sekali. Firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Oke, next. Pertanyaan nomor 2. Siapakah yang peduli terhadap orang yang dirampok? Jawabannya adalah benar sekali, orang Samaria. Padahal orang Samaria itu orang yang dibenci oleh orang Yahudi loh anak-anak. Nah, tapi dialah yang menunjukkan sikap yang benar, yaitu peduli terhadap orang yang dirampok tersebut. Pertanyaan yang ketiga, sudah siap? Berapakah jumlah uang yang ditinggalkan oleh orang Samaria itu untuk membiayai perawatan orang yang dirampok tersebut? Jawabannya adalah
2 dinar. Yeay! Yang berhasil menjawab ketiga pertanyaan itu, Ibu berikan 2 jempol buat anak-anak di rumah. Ya. Nah, dari sini Ibu mau bilang, perhatikan setiap firman Tuhan yang diberitakan setiap minggu ya. Minggunya ya. Jangan main-main ya. Terlebih lagi, lakukan firman itu di dalam kehidupannya anak-anak. Nah, anak-anak, terakhir Ibu mau bilang, mari kita minta kepekaan Tuhan untuk memiliki hati yang peduli dengan sesama. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman yang tadi dibawakan oleh Kak Hilda? Adik-adik, kita harus seperti orang Samaria, adik-adik, yang peduli terhadap orang yang tadi dirampok, orang yang tadi dipukuli. Kita harus peduli terhadap sesama kita, teman kita, saudara kita, siapapun yang berada di sekeliling kita harus peduli, kita harus memperhatikannya, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi satu buah lagu. Kak Geri jemput adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyi lagu Siapa Buat Hutan. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Y-E-S-U-S Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan, mau tahu siapa? Y-E-S-U-S Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan. Anak-anak semua, sekarang kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu, semua duduk yang rapi, lipat tangan, supaya kita mau berbicara dengan Tuhan. Semuanya siap? Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, sahabat anak-anak, di saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena masih bisa untuk mengikuti sekolah minggu online di hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sekolah minggu online hari ini, agar semuanya boleh dinikmati dengan baik oleh anak-anak ya Bapa di surga. Ya Bapa, di saat ini kami datang dan berdoa bagi anak-anak PAR, Jeban semua dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 13. Di dalam masa-masa pendidikan mereka saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau kiranya menolong mereka, agar mereka dapat belajar dengan baik ya Tuhan, di mana mereka akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian semester ya Bapa di surga. Biarlah mereka dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik. Apa yang mereka telah pelajari selama ini ya Tuhan, biarlah mereka dapat mengingat kembali, dan dikala mereka menghadapi ujian nanti Bapa, mereka dapat menghadapinya dengan baik Tuhan, dan mereka dapat berhasil dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan kiranya mau datang menjamah akan mereka. Berkati akan setiap obat yang dipakai untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sembuh dari sakit mereka, dan mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Biarlah Tuhan memberkati semua orang tua. Biarlah mereka senantiasa dilimpahi dengan berkat daripadamu ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka ya Tuhan
boleh senantiasa terpelihara dengan baik ya Bapa di surga. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang dalam minggu ini berhari ulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Mereka terus bersuka cita ya Tuhan, dan mereka senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, karena Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi mereka ya Bapa di surga. Ya Bapa, kami berdoa bagi situasi saat ini di mana kami belum bisa bersekolah minggu secara offline. Kami mohon biarlah Tuhan, Engkau kiranya mau mengendalikan situasi ini ya Bapa, sehingga kami dapat bersekolah minggu secara offline. Kami dapat mengajarkan anak-anak kami dengan lebih baik lagi ya Bapa di surga, sehingga ya Tuhan, apa yang direncanakan oleh gereja ini untuk menciptakan anak-anak yang bertumbuh dalam iman dan percaya kepadamu Tuhan, itu semua boleh tercapai dengan baik ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan menolong kami semua guru-guru Parjeban, agar kami mau giat, kami mau rajin, dan kami mau setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai guru sekolah minggu ya Bapa. Ya Tuhan yang dalam kerajaan surga, ini doa dan sembahyang kami. Biarlah Tuhan terus memberkati semua kegiatan Parjeban, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung sekolah minggu kita, tapi Kak Geri mau mengingatkan untuk adik-adik semua, minggu depan kita masih bersekolah minggu lagi, sekolah minggu online. Tetap pantau channel YouTube Parjeban. Dan sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Kak Geri jemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Salam. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku.